Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita sudah kembali lagi ya. Silakan untuk menghubungi kami di 0617944282. Ya, atau melalui SMS di 085271153456. Oke, sambil menunggu partisipasi dari sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, ini Pak Ustadz ya. Ada SMS miring. Ada SMS. Ya, lebih Oke. penting SMS lagi daripada perkenalan tuh. Oke, lanjutlah. Ini Sat, saya bacakan apa adanya nih Sat ya. Iya. Nah, saya kadang agak kurang paham juga ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyanyian daerah itu memakai seruling kata di Padang Haram juga ya. Terus lagu religi kayak Nisa Santan kan bagus nih Sat lagunya. Haram juga kah? Suka pada apa nih? Suka pula saya daripada lagu dangdut nih. Gimana itu Sat? Ya, pertama lagu daerah yang kemudian menggunakan seruling ya, seruling. Nggak tahu apakah tadi kata itu saya kurang paham, tapi mungkin bisa kita pahami bahwasanya lagu itu tetap saja dilihat lagu itu kan adalah bentuk bait syair ya, bait syair. Apakah menggunakan bahasa daerah, bahasa kenegaraan, misalnya bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Indonesia, Iya. atau bahasa daerah, baik Melayu, Jawa, Batak dan sebagainya. Itu tetap saja ketika dia tidak memenuhi syarat adalah dalam mengajak, misalnya kan kadang-kadang cerita percintaan itu mutlak haram, Iya. ya kan? Mutlak haram. Biarpun mau digunakan bahasa Jawa, Pak Selamat misalnya, menggunakan bahasa Jawa tetap saja. Nah, kemudian yang kedua adalah alat, yang tadi adalah menggunakan seruling. Itu tidak boleh mutlak. Itu haram jatuhnya. Nah, bagaimana lagu Islam tadi yang disebutkan? Maka kita lihat bait syairnya. Dengan menggunakan alat musik tidak. Kalau misalnya kita suka dengan syair ya atau lagu ya, nah maka carilah kemudian yang tanpa menggunakan alat musik. Yang harus kita lakukan tahapannya adalah mencari lagu yang tanpa alat musik. Kan? Alat musik dia menggunakan alat ya, menggunakan alat musik, apakah gitar dan lain sebagainya. Kita harus menyortir itu mana yang tidak alat musik. Yang kedua adalah syairnya. Kita lihat, mau dikatakan siapapun mereka, artisnya atau siapa, ketika dia baik kalimatnya dan tidak menggunakan alat musik, maka ya secara hukum itu boleh. Secara hukum itu boleh. Allah ta'ala bersama. Insyaallah. Kalau lagu-lagu apa religi Ustaz, misalkan menggambarkan tentang sahabat atau sahabiah, misal menggambarkan ibunda Aisyah, oh kamu gini-gini, wajahmu merah-merah, itu boleh? Ya kalau secara ini berbicara tentang keislaman, tentang nambah sakofah Islamiyah, itu secara hukum boleh. Dia yang tidak mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada lagu-lagu cengeng lah kita bilangnya, lagu-lagu cengeng dan sebagainya, yang apalagi kemudian apa namanya, lagu-lagu yang kemudian mengajak kepada perzinahan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, karena itu banyak sekarang kan, dan banyak tersebar, dan itu yang dilakukan, yang dinyanyikan oleh anak-anak kita sekarang, yang mau tidak mau kadang-kadang mereka terhafal sendiri. Karena faktor apa? Faktor lingkungan, faktor tetangga dan sebagainya. Nah itu tetap saja dalam kategori tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Nah, baik Ustaz, kita berkaitan dengan ini. Udah selesai, Mas? Ya udah silakan. Kita masuk ke hal yang mungkin lebih penting juga, termasuk penting Ustaz. Itu bagaimana dengan lagu kebangsaan, nasionalisme dan lain sebagainya. Ya, lagu kebangsaan itu secara hukum boleh, secara hukum boleh. Karena kita melihat dari syairnya misalnya tentang Indonesia mencintai negara, ya kan, semangat membela kenegaraan, secara hukum itu boleh. Itu kan syairnya ya, Syairnya maksudnya. secara syair itu boleh. Syairnya itu kita lantunkan itu boleh, karena kan tidak mengajak kepada kemaksiatan dan sebagainya, akan tetapi dia mengajak bagaimana kita membela tanah air, mencintai. Cintanya ini beda. Cintanya adalah cinta kepada tanah air, bukan cinta kepada orang lain yang tidak diperbolehkan. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, masuk nih Ustaz ke pertanyaan Nana. Silakan. Ya. Sambil menunggu partisipasi dari sahabat dari Salah dan sahabat keluarga muslim. Bagaimana dengan musik-musik yang tidak sengaja ataupun kita tidak mampu untuk menghentikannya?
misalnya di perjalanan atau di suatu tempat, sehingga itu lama kelamaan akan merasuki jiwa kita, Ustaz. Masya Allah. Dan kita Hafal dan terhafal ya. merasa nikmat gitu. Kan begitu kadang. Misalnya di bus perjalanan panjang gitu Pak Ustaz ya. Kita tidak mampu untuk menghentikannya begitu. Ya, pertama kata Rasulullah itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa biqalbihi wa illam yastati fa biyadihi wa bilisanihi wa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Iya. Kata Rasulullah, ketika kita melihat kemungkaran ini kan tahu kita ini bahwasanya ini mungkar, baik di bus, di angkot, kemudian di mall dan di mana saja kan kita sambil berbelanja. Karena kalau kita cari ada nggak ya mall di Indonesia yang tanpa musik? Kayaknya nggak ada kan. Semuanya kita masuk. Kalau kita bilang matikan, kayaknya kan berat. Kita Iya, yang betul. dimatikan nanti. Kita kan nggak, atau di kafe dan sebagainya, pasti identik dengan musik, identik dengan kemaksiatan yang kita kadang-kadang nyaman, ya, tanpa sengaja kemudian kita. Nah, bagaimana? Maka pertama, ketika mendapatkan kemungkaran kita berusaha dulu. Oh, nggak bisa ini. Kalau kita nasihati pun mana manajernya, mana ini, habis kita nyari waktunya misalnya. Atau memang nggak bisa, secara maklum kita nggak bisa. Maka ketika nggak bisa kita ingkari dengan kepemimpinan kita ketika kita megang jabatan, atau misalnya kita jadi wali kota. Kita bilang tidak boleh dengan musik, murotal boleh. Itu kan kepemimpinan ya, dengan kekuatan. Kalau kita bisa gunakan itu, kita selaku kepala desa, misalnya kita bilang tidak boleh menghidupkan musik kuat-kuat yang mengganggu tetangga di desa, maka gunakanlah itu. Kalau nggak mampu, ya kan, maka kita gunakan adalah dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Bisa nggak kita nasihati? Kalau nggak bisa juga, maka ingkari dengan hati, kita meyakini itu adalah satu kemungkaran. Jadi jangan kemudian kita larut, kita hafal, kemudian kita menikmati, akan tetapi tetap mengingkari dalam hati. Karena efeknya, Bang Bir ya, efeknya itu luar biasa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dikatakan bahwasanya ghina itu yambutu fil qalb an-nifaq yambutu fil qalb kama yambutul baqal. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya lagu itu ketika kita menghayati, kita meresapi, kita menikmati atau kita menghafalnya, maka dia akan tumbuhnya kemunafikan di dalam hati kita itu. Semakin kita menikmati, maka akan semakin tumbuh kemunafikan, bukan ketakutan kepada Allah. Iya. Ya kan? Sebagaimana katanya kama yambutul baqal. Baqal itu sayur. Iya. Kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud membuat perumpamaan baqal ataupun sayur mayur? Karena kalau pohon itu kan akan tumbuhnya lama. Iya. Kalau sayur itu bayam, contoh berapa hari aja kita tanam tumbuh cepat. Iya, betul. Ya kan? Begitu juga ketika kita bernyanyi, menghafal lagu, menikmati. Nah, silakan. Ya, nampaknya ada penelpon memiring. Iya, Kita angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Dengan siapa di mana? Ummu Hafizun Ustaz. Ummu Hafizun. Silakan Ummu Hafizun. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan yang dikatakan Ustadz Biring yang lagu kebangsaan itu Ustaz ya. Ini kan mau 17 Agustus. Biasanya nih saya senang ke lapangan, itu kan dikumpulkan atraksi-atraksi gitu Ustaz untuk menyanyikan lagu itu kan. Tapi di dalamnya pasti ada drum band. Saya senang lihat drum band itu yang buat atraksi itu Ustaz. Nah itu kan ada alat musiknya yang kayak trompet panjang apa segala macam. Jadi apakah itu dibolehkan apa enggak ya Ustaz dalam rangka 17-an ini? Syukron Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu ya. Memang satu dilema bagi kita ya. Dilema bagi kita. Kalau kita katakan ini adalah tidak boleh dikatakan oh kita ini enggak nasionalis, ya kan? Orang senantiasa berpikir seperti itu. Nah, akan tetapi hukum itu tetap dikatakan hukum. Iya, betul. Yang haram itu tetap dikatakan haram. Baik itu trompet yang dikatakan ini adalah suaranya setan dan sebagainya dalam hadis-hadis lain, ataupun seruling, drum band dan lain sebagainya, tetap saja secara hukum ini jatuh kepada satu hal yang haram. Iya. Jatuh kepada yang haram. Nah, bukan saja pada perkara ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nyanyian, lagu musik itu adalah sudah mendarah daging
bagi bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Di Betul. mana saja, baik itu dangdut, pop, rock, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi darah daging. Kita kadang-kadang tidak bisa meninggalkan hal itu karena sudah merasa nyaman. Iya. Tapi yakinlah, yang pertama tahapannya adalah kita meyakini itu adalah satu hal yang haram. Iya. Biarpun kadang-kadang kita merasa nyaman, tanpa sengaja tetangga ngidupkan musik atau lagu, kita tanpa terasa kita terbuai misalnya. Karena apa? Karena kita sudah mendarah daging dengan musik. Dan yakin setiap orang ketika dibilang itu musik haram, lagu itu haram, dia akan berontak. Ya. Mengatakan Iya, enggak, Ustadz, enggak bisa aku meninggalkannya, dan ini ada lagu Islam dan sebagainya. Dia akan mengatakan seperti itu. Akan tetapi yakinlah bahwasanya ini satu yang dilarang dan itu haram, satu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian kita mengecilkan murka Allah? Maka bertahaplah bagi kita yang tidak bisa meninggalkan 100%, yang sudah ada alat musiknya kemudian musnahkan alat musiknya, tidak mau digunakan lagi. Maka bagi yang tidak bisa secara sempurna, maka lakukanlah sesuatu yang terkecil agar kemudian kita menjauhkan musik ini, lagu ini yang kita biasanya setiap hari itu konsumsi kita. Ketika kita baca Al-Quran nggak setiap hari, tapi musik setiap hari. Sudah merasa nyaman, nggak bisa tidur, nggak bisa ini, merasa tenang. Dan mulai dari sekarang pupuklah ketenangan kita adalah dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan maksiat kepada Allah. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah, waktu kita sudah di penghujung acara ini Pak Selamat ya. Ya padahal ada pertanyaan lagi nih aku membiring. Cuma udahlah, waktunya udah habis ya jadilah. Nanti insya Allah di pekan depan Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Nah, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok hari. Nah, terima kasih banyak atas segala partisipasi Anda. Terima kasih banyak Ustadz Muslim. Semoga apa yang Antum sampaikan menjadi amal ibadah dan juga amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.